Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madi Sriwidestuti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Sekolah SMAS Taman Rama Denpasar. Pada saat ini saya akan bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Miss Rade. Beliau adalah seorang guru kimia dan kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat sore Miss Rade. Selamat sore Miss Kade. Gimana kabarnya? Ya, astagfirullah sehat nih. Ini apa kabar? Saya juga sehat. Oke, Miss Rade, waktu ini kita udah berjanji ya pada hari ini di Jumat tanggal 28 April ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengobservasi kelas Miss Rade pada saat melakukan proses pembelajaran nanti. Baik. Oke. Sesuai dengan tujuan daripada supervisi akademik ini Miss Rade, ada 3 tujuan. Yang pertama itu adalah untuk mengembangkan performa kita sebagai seorang guru, terutama nanti supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang kedua itu adalah mendorong guru untuk mampu mengidentifikasi dan merancang area-area pengembangan diri. Nah, yang ketiga itu adalah untuk memonitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, apakah Miss Rade siap untuk melakukan percakapan ini? Oke, Miss Rade, apakah Miss Rade sudah membawa RPP-nya? Ya, sudah saya siapkan RPP-nya untuk kegiatan pra-observasi hari ini. Oke, baik Miss Rade. Nggak apa-apa, nanti Miss Rade pegang aja. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Miss Rade. Oke, Miss Rade, pertanyaan yang pertama, saya ingin tahu mengenai topik atau judul dari materi yang nanti akan Miss Rade sampaikan pada saat kita observasi. Ya, untuk nanti topik yang akan saya sampaikan itu mengenai stokiometri kimia, tepatnya tentang reaksi pembatas, Miss. Oke, Miss Rade, pertanyaan saya yang kedua adalah berdasarkan atas materi reaksi pembatas tadi, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Ya, jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan murid-murid dapat capai. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, saya berharap murid dapat menjelaskan konsep reaksi pembatas dan reaksi berlebih dari data jumlah stat reaksi yang diberikan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, itu saya berharap melalui kegiatan window shopping, murid dapat menyimpulkan konsep reaksi pembatas dan reaksi berlebih dari data jumlah stat reaksi yang diberikan secara kritis. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, saya berharap murid dapat merekonstruksi konsep reaksi pembatas dan reaksi berlebih dari data jumlah stat reaksi melalui karya yang bisa dibuat dalam bentuk tulisan atau video ataupun dalam bentuk audio, seperti itu Miss Kade. Oke, berarti dalam proses pembelajaran nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang bisa diinginkan. Betul, Miss. Oke, Miss Rade, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Miss Rade ingin kembangkan pada saat proses pembelajaran nanti? Jadi yang ingin saya kembangkan itu dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Miss. Oke, mungkin bisa diperjelas kembali, mungkin dirinci sikap itu yang bagaimana, pengetahuan bagaimana, dan keterampilannya bagaimana Miss Rade? Kalau pengembangan sikap itu kesadaran sosial dan keterampilan berelasi, seperti itu. Jadi saya arahkan lebih ke berdiskusi kelompok. Pengetahuan itu saat anak-anak melakukan telaah mengenai konsep reaksi pembatas dan reaksi berlebih, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, seperti itu. Untuk pengembangan dari keterampilannya itu saya lihat dari karya yang disajikan oleh anak-anak yang bisa dibuat dalam bentuk video, bisa dibuat dalam bentuk audio maupun tulisan dalam bentuk kanva atau tulis tangan secara rapi, terampil, dan menarik. Pastinya ada kreativitasnya. Oke, Miss Rade, sekarang yang berikutnya adalah
saya ingin menggali lebih jauh lagi mengenai strategi yang misalnya sudah persiapkan untuk di kegiatan pembelajaran nanti yang akan saya observasi. Untuk itu, yang pertama mungkin misalnya bisa ceritakan dulu mengenai metodenya, alat atau media yang digunakan, lalu sumbernya bagaimana, kemudian strategi apa yang misalnya akan digunakan nanti. Ya, jadi strategi pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE, yakni keterampilan berelasi dan kesadaran sosial. Dan juga saya di sini menggunakan budaya positif terkait kesepakatan kelas di awal, seperti itu. Oke, baik. Nah itu di strategi pembelajarannya. Mungkin mengenai metode dan model yang digunakan bagaimana misalnya? Untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok dan dilanjutkan dengan window shopping. Selanjutnya untuk model pembelajaran saya menggunakan discovery learning. Oke. Berarti strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE, lalu ada budaya positif juga karena ada kesepakatan kelas. Kemudian untuk metodenya misalnya akan menggunakan diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan dengan window shopping, dan modelnya adalah discovery learning. Oke, misalnya kita akan lanjutkan untuk bagaimana dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan bisa dilakukan pada saat nanti di kelas. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di awal tentunya menyampaikan kesepakatan kelas. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan peserta didik dari awal sampai pembelajaran. Kemudian membagi peserta didik ke dalam 2 kelompok. Jadi ada kelompok A, kelompok B. Kelompok A untuk yang kesiapan belajarnya rendah dan kelompok B yang memiliki kesiapan belajar yang tinggi. Nah, kelompok tersebut nanti dipecah lagi menjadi 2 bagian atau beberapa bagian. Nah, selanjutnya anak-anak diarahkan dulu untuk melakukan literasi secara mandiri. Di sana nanti saya harus menyediakan konten-konten yang sesuai dengan gaya belajar dari anak-anak. Ya, seperti itu. Bisa ada visual, audio, atau tulisan. Ya. Kemudian setelah melakukan literasi, saya bagikan LKPD yang di sana sudah ada pemecahan masalah yang harus didiskusikan di kelompoknya. Kemudian setelah mengisi LKPD secara berkelompok, jadi saya nanti menunjuk yang di kelompok B. Masing-masing perwakilan anggotanya untuk berkunjung ke kelompok A. Jadi itu window shopping. Itu yang window shoppingnya ya. Jadi di sana nanti yang dari kelompok B memberikan masukan dari karya yang sudah dikerjakan oleh kelompok A. Nanti bentuknya adalah yang window shopping ini mereka mengecek pekerjaan temannya lalu memberikan masukan-masukan. Kemudian misalnya. Nah, selanjutnya setelah melakukan window shopping, tahapan berikutnya adalah menunjuk atau memberikan peserta didik yang siap kelompoknya untuk melakukan presentasi di depan kelas. Kemudian? Nah, ketika presentasi telah dilakukan, memberikan kesempatan untuk anak-anak bertanya dan menjawab dari penyaji untuk pertanyaan yang diberikan oleh temannya tersebut. Baik, misalnya saya kembali lagi kepada pembelajaran berdiferensiasi yang tadi disampaikan ya. Kan ada 3, ada konten, ada proses, dan produk. Nah, di antara ketiganya apakah di dalam RPP-nya misalnya itu disiapkan ketiga-tiganya atau ada yang difokuskan salah satunya? Ya, dalam RPP yang sudah saya coba rancang, Miss, jadi ketiga-tiganya saya sudah coba terapkan dalam proses diferensiasi learning ini. Jadi ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses pembelajaran. Kalau kontennya Miss menggunakan apa aja? Kontennya saya ada video YouTube
nanti yang akan diberikan ke peserta didik. Kemudian ada visual berupa buku bacaan, baik elektronik maupun buku paket siswa. Untuk audio saya jadikan satu dengan yang video YouTube itu. Jadi kalau ada yang mau mendengarkan bisa menggunakan headset. Berarti ini dimasukkan ke dalam LMS. Iya, LMS Google Classroom ya. Ya. Oke, untuk berdiferensiasi prosesnya, Miss? Untuk berdiferensiasi proses tersebut itu dari kesiapan belajar dari anak-anak. Jadi anak-anak yang kemampuannya rendah itu saya kumpulkan satu kelompok, yang kesiapan belajarnya sudah bagus saya kumpulkan menjadi satu kelompok. Seperti itu. Bagaimana cara Miss Rade mengidentifikasi anak yang kurang siap dan yang siap? Ya, untuk mengidentifikasi itu saya lakukan di proses pembelajaran sebelumnya melalui observasi dan penugasan yang saya lakukan pada pertemuan sebelumnya. Oke, jadi sebelumnya sudah ada ya. Ya, sudah ada. Nah, yang terakhir untuk yang produk, Miss. Kalau berdiferensiasi produk itu produknya saya arahkan terhadap minat anak-anak. Dia mau menyajikan hasil pembelajarannya melalui video atau melalui tulisan dalam bentuk PowerPoint atau melalui audio dalam bentuk podcast. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian untuk di bagian assessmentnya, Miss Rade? Assessmentnya, jadi di sini ada 3 penilaian. Oke. Penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau penilaian pengetahuan itu saya ambil dari pengerjaan LKPD, bagaimana anak tersebut menjelaskan konsep dari reaksi pembatas dan reaksi berlebih. Seperti itu. Kalau keterampilan saya ambil nilai dari anak-anak menyelesaikan karya yang sudah dikerjakan, bisa dalam bentuk tulisan, audio atau video seperti itu. Bersikap saya lakukan observasi untuk anak-anak yang antusias dan keaktifannya sangat positif, sangat bagus, dan anak-anak yang keaktifannya masih kurang dalam melakukan diskusi, karena penilaiannya di sini karena pembelajaran sosial emosionalnya kan ditekankan adalah kolaborasi sosial, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Oke, Miss Rade, tadi Miss Rade udah menyampaikan bahwa untuk asesmennya Miss Rade menggunakan untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, saya ada hal yang ingin saya tanyakan lagi lebih jauh mengenai bagaimana dengan indikator keberhasilan pada pengetahuan, keterampilan, maupun tadi Miss Rade menyebutkan mengenai pembelajaran sosial emosional dan juga kesepakatan kelas untuk pembelajaran kimia ya. Jadi indikator keberhasilannya dari pengetahuan Miss itu dilihat dari pengisian lembar kerja peserta didik, di mana pengisiannya itu berisi analisis data yang tepat. Selanjutnya menjawab pertanyaan dengan tepat dan menyimpulkan materi atau konsep yang dipelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita pelajari. Kemudian untuk yang keterampilan misalnya indikator keberhasilannya? Keterampilan indikator keberhasilannya saya melihat dari hasil karya siswa. Jadi hasil karya siswa itu dilihat dari kreativitas dan kerapian dalam pengerjaan karya tersebut. Lalu untuk PSE-nya misalnya? Ya, PSE-nya itu berarti proses pembelajaran sosial emosional ya Miss ya. Di sini saya Miss, di sini ada 2, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Nah, di keterampilan berelasi ini saya menerapkan pre before me. Jadi anak-anak yang mengalami kendala saya arahkan untuk menanyakan ketiga temannya terlebih dahulu, baru menanyakan ke gurunya. Selanjutnya untuk kesadaran sosial, jadi saya mengarahkan anak-anak untuk bisa menghargai pendapat temannya. Kemudian bagi yang merasa memiliki kemampuan untuk menjelaskan, membantu temannya yang tidak bisa atau belum memahami konsep tersebut. Dan juga bagi anak yang merasa belum memahami konsep reaksi pembatas dan reaksi berlebih,
dengan sadar diri menanyakan juga ke temannya yang mampu, seperti itu. Di sini untuk Tadi kan sudah menyampaikan mengenai kesepakatan kelas. Nah, bagaimana Miss Rade akan melihat bahwa kesepakatan kelas itu sudah tercapai? Berarti apa indikator? antisipasi, Miss. Jadi di awal pembelajaran saya sampaikan dulu terhadap anak-anak apa saja kesepakatan kelas yang kita sepakati dalam proses pembelajaran. Betul. Kemudian selama proses pembelajaran saya selalu ingatkan untuk mengikuti kesepakatan yang sudah kita sepakati di awal. Nah, jika ada bentuk pelanggaran yang ditemui, ya saya tegur mungkin, Miss. Jadi harus saya tegur ya. Namun jika pelanggaran tersebut terus dilakukan, ya saya harus berbicara dengan anak tersebut secara empat mata, seperti itu. Oke, baik. Oke, Miss Rade, kita udah ada di tahap akhir dari percakapan kita hari ini. Nah, saya ingin tahu dari sekian pertanyaan, kemudian jawaban Miss Rade, kira-kira apa nih yang dapat Miss Rade simpulkan dan harapkan dari percakapan kita? Jadi yang saya bisa simpulkan dari percakapan kita sore hari ini, Miss, jadi ada tiga tujuan pembelajaran yang harus saya capai. Kemudian dalam proses pembelajaran itu saya menerapkan metode diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan dengan window shopping. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah discovery learning. Kemudian strategi pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana diintegrasikan dengan PSE. PSE yang ditekankan dalam proses pembelajaran saya nanti itu adalah kesadaran sosial dan keterampilan berelasi yang juga nanti diikuti dengan budaya positif dalam bentuk kesepakatan kelas, seperti itu, Miss. Ya, luar biasa Miss Rade. Kita akan lanjutkan kembali proses ini, yaitu observasi di kelas. Nah, saya ingin tahu kapan nih rencananya Miss Rade akan melakukan kegiatan observasi ini? Ya, rencana observasi ini akan bisa saya lakukan di hari Rabu, Miss, tanggal 3 Mei. Rabu, tanggal 3 Mei, period 3-4. Period 3-4. Ya. Berarti di pukul 9. Ya. Oke. Berarti nanti kita akan bertemu ya Miss Rade. Pada saat itu saya akan hadir di kelas bisnya sesuai dengan apa yang menjadi indikator keberhasilan kita hari ini yang sudah kita sepakati. Nah, Miss Rade, perlu saya sampaikan nanti setelah proses observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi untuk menganalisis dan mengidentifikasi apakah tujuan-tujuan pembelajaran dan harapan-harapan yang tadi diinginkan itu sudah tercapai atau tidak. Nah, nanti kita akan ditemani juga oleh pengajar praktik ya dengan Miss Rahman. Untuk tanggalnya atau harinya itu akan kita sesuaikan di kemudian hari. Nah, perlu juga saya akan sampaikan misalnya pada proses nanti di observasi, saya akan mencatatkan berbagai hal yang saya temukan di dalam proses pembelajaran yang bisa dilakukan dengan anak-anak. Ya. Oke, Miss Rade, terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Miss Rade yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Selamat sore Miss Rade. Selamat sore, terima kasih Miss. Sama-sama. Baik, demikianlah percakapan pra-observasi pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi yang akan kita lakukan pada hari Rabu tanggal 3 Mei jam 9 pagi dan juga kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktik. Demikian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.